Artinya ada kelalaian, bahkan bisa dicurigai jika berprasangka negatif ya, bahwa ada pembangkangan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, peraturan polisi ini dikeluarkan menimbulkan kegaduhan, direspon oleh pemerintah dengan respon yang malah bisa menjadi blunder. Kalau PP itu akhirnya menyelamatkan muka dari Listio Sigit atau Kapolri karena mengeluarkan peraturan kepolisian yang bikin gaduh, saya rasa mengapa harus sederhana itu? Polemik kembali mengemuka Tribuners ketika aturan internal Polri membuka ruang bagi polisi aktif untuk bisa menduduki jabatan sipil. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan semangat supremasi sipil. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengambil langkah dengan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai jalan tengah untuk meredam konflik ini. Tapi apakah kemudian langkah ini menjadi solusi yang terbaik atau justru menyimpan konsekuensi politik atau demokrasi ke depannya? Saya akan membahasnya dalam diskusi di Tribun News on Fokus kali ini. Tribuners sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, ada pengamat politik Citra Institut, ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, selamat sore. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya berdiskusi hari ini, Bang Efriza. Selamat sore Mbak Nila Irda, dan terima kasih undangannya untuk Tribun on Fokus, Tribun News, dan terima kasih untuk pemirsa. Ya, terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Efriza. Satu topik yang ini sebenarnya sudah sejak awal menjadi polemik dan menuai pro kontra, begitu ya, yang mana awalnya ada peraturan polisi atau peraturan dari Kapolri dengan mengizinkan kepolisian aktif ini bisa menduduki jabatan sipil. Sebelum masuk ke diskusi lebih dalam lagi, mungkin bisa sebagai pengantar Bang Efriza, apakah adanya Perpol Kapolri ini mencerminkan situasi yang sedianya mencampur adukan peran kepolisian untuk kemudian masuk ke ranah sipil, atau seperti apa Bang Efriza melihatnya? Iya, kalau kita berbicara tentang peraturan polisi, satu sisi ada yang berargumentasi peraturan polisi itu keluar untuk internal. Iya, memang benar, untuk internal. Namun, dalam hal ini tentu saja peraturan polisi dibuat tanggal 9 Desember dan itu pun dibuat untuk merespon sebuah kebijakan putusan MK nomor 114 tahun 2025. Persoalannya adalah peraturan polisi ini yang mengatur internal ini tidak menjadikan sebuah landasan dari putusan MK. Artinya ada kelalaian, bahkan bisa dicurigai jika berprasangka negatif ya, bahwa ada pembangkangan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini tentu saja bertentangan dengan konstitusi. Berikutnya adalah polemik ini pun mencuat ketika peraturan polisi itu tiba-tiba juga dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar dari perdebatan di masyarakat. Apa yang menjadi dasar perdebatan di masyarakat adalah bahwa di UASN memang diperbolehkan TNI dengan kepolisian. Namun itu memang harus diatur melalui peraturan pemerintah. Persoalannya adalah keputusan MK sudah menjelaskan, sudah menggarisbawahi, sudah memberikan keputusan yang final dan mengikat bahwa dalam hal ini yang terkait dengan kepolisian itu harus mengundurkan diri ataupun tadi pensiun dini. Dan ada memang kesempatan untuk yang tidak terkait langsung yang diatur melalui PP, namun kembali lagi pengaturan PP akibat peraturan polisi ini yang saya rasa juga menimbulkan perdebatan. Untuk apa
mengeluarkan PP yang di bawah putusan MK untuk mengatur atau membahasakan peraturan kepolisian. Artinya, peraturan kepolisian yang bermasalah ini mau dirapikan, mau diatur ulang dengan PP. Namun persoalannya, PP ini bisa jadi bertabrakan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. PP ini bisa jadi nanti akan berpolemik dengan konstitusi. Dan ini begitu juga dengan sebuah undang-undang yang sudah dibatalkan oleh MK. Dan ini tentu saja menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Jadi saya rasa dalam pembuka ini, pemerintah dan Komisi untuk Percepatan Reformasi Polri, khususnya para ahli hukum tata negara, mereka merembukkan lebih baik membuat undang-undang kepolisian revisi ketimbang membenahi peraturan kepolisian dengan PP tapi nanti berpolemik ke depannya. Ini juga menjadi pembuka pembicaraan kita saat ini, Mbak. Oke, dengan kemungkinan tersebut, Bang Efriza, ini kan ada sistem kebut yang lalu dilakukan oleh pemerintah begitu ya, karena memang disampaikan peraturan pemerintah ini akan diselesaikan maksimal adalah akhir Januari 2026 untuk menjadi jalan tengah dan klaim dari pemerintah agar bisa meredam polemik ini tanpa adanya problematika yang lebih besar lagi ke depannya. Kalau Bang Efriza melihat apakah memang PP ini benar-benar menjadi hal yang cukup urgent hingga akhirnya ada percepatan yang dilakukan oleh pemerintah membuat peraturan pemerintah ini, Bang? Iya, kalau mau kita berbicara apakah ini cukup urgent, tentu saja ini kan PP diharapkan menyelesaikan persoalan dari keluarnya peraturan kepolisian. Namun persoalannya adalah PP ini mengatur atau mencoba menyelesaikan persoalan dari peraturan kepolisian yang nantinya dikhawatirkan ini malah berpolemik dengan putusan MK. Karena apa? Karena PP ini diharapkan bisa mengatur tentang aturan yang dibuat oleh peraturan kepolisian yang ingin menduduki 17 kementerian. Sementara di balik itu ada peraturan MK yang sudah mengikat bahwa untuk menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau sudah purnawirawan. Dan ini tentu saja atau sudah selesai tugasnya, sudah bukan polisi aktif, dan ini tentu lagi-lagi menjadi sebuah polemik. Makanya terjadi ketidakakuran antara orang-orang yang memang berada di dalam kementerian maupun di dalam komisi untuk reformasi Polri, ini menjadi polemik. Karena apa? Karena ketidaksepakatan di antara mereka. Yang satu berpikir PP itu tentu lebih rendah derajatnya. Semestinya revisinya adalah revisi undang-undang. Yang kedua adalah PP untuk mengeliminir kesalahan yang dilakukan peraturan polisi. Nah, ini artinya Presiden Prabowo dengan pemerintah itu melakukan kerja yang begitu besar effortnya hanya untuk mengeliminir ataupun menyelesaikan yang dibuat oleh Listio Sigit sebagai Kapolri. Semestinya Listio Sigit itu berada di bawah posisinya, di bawah presiden sebagai pembantu presiden, tapi karena ulah dari peraturan kepolisian yang dianggap bahwa ini menimbulkan polemik, akhirnya presiden sampai mengeluarkan peraturan pemerintah, dan ini jelas-jelas sangat berbahaya. Dalam hal ini berbahaya tentu menjadi polemik. Apakah PP ini akan mengatur sesuai dengan aturan apa yang diinginkan oleh peraturan polisian, tapi bertentangan nanti dengan MK. Sedangkan peraturan kepolisiannya pun
itu semestinya kalau di judicial review, saya sepakat dengan Pak Jimli Asidik, itu jelas-jelas bakalan dibatalkan oleh MA. Kenapa dibatalkan? Karena dia tidak memuat dalam menimbangnya ini persoalan mengenai putusan MK. Dan dibuat belakangan setelah putusan MK. Dan artinya ada sedikit internal yang dibikin polemik melalui peraturan kepolisian. Dan itulah yang terjadi. Dan responnya, sayangnya, kenapa tidak revisi Undang-Undang Polri? Supaya, kenapa? Derajatnya lebih baik dan lebih mengangkat hal yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, hal ini yang saya rasa lebih tepat. Dan PP pun kalau dipaksakan untuk mengatur atau menghadirkan, menyelesaikan persoalan peraturan kepolisian, menjadi tanda tanya juga. Karena PP untuk ASN itu belum hadir. Lalu PP-nya hanya untuk itu saja. Rasa-rasanya peraturan pemerintah hanya untuk persoalan yang sangat kecil, sangat lembaga semata, saya rasa lebih kurang menggigit, dan saya rasa pemerintah ini terlalu merespon berlebihan dari perilaku Polri ataupun Kapolrinya yang mengeluarkan putusan, mohon maaf, peraturan polisi ini. Nah, peraturan polisi ini dikeluarkan menimbulkan kegaduhan, direspon oleh pemerintah dengan respon yang malah bisa menjadi blunder bagi pemerintah. Dan saya rasa ini tidak tepat, lebih baik tepatnya revisi Undang-Undang Kepolisian. Walaupun lama prosesnya, tapi menyelesaikan polemik dan tidak terpancing oleh narasi bahwa ini adalah permainan dari kepolisian, memancing pemerintah, terkesan pemerintah dengan kepolisian sedang tidak baik-baik saja. Atau kemudian PP ini sedianya bisa dikatakan dalam tanda kutip, Bang Efriza, ini juga menyelamatkan Kapolri dari aturan Perpol yang sebelumnya dikeluarkan, yang pada akhirnya ini kan berujung polemik begitu kan, karena kalau kita berkaca dari Undang-Undang TNI begitu, sebelumnya kan memang sudah banyak problematika yang mengatakan ya harusnya ranah militer tidak masuk ke sipil dan sebagainya, tapi kini Polri juga ikut untuk kemudian membawa ranah sipil ini untuk dimasuki orang-orang dari kepolisian. Seperti apa Bang Efriza melihatnya? Ya, kalau PP itu akhirnya menyelamatkan muka dari Listio Sigit atau Kapolri karena mengeluarkan peraturan kepolisian yang bikin gaduh, saya rasa mengapa harus sederhana itu? Kenapa tidak sekalian menyelamatkan wajah institusi Polri-nya dengan pengaturan yang lebih baik, pengaturan yang lebih kuat dasarnya, ketimbang wajah Listio Sigit misalnya mengeluarkan peraturan kepolisian, akhirnya berpolemik, dan dia menjadi bulan-bulanan di publik, sementara diselamatkan oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo, namun PP itu nantinya menjadi kontroversi baru, seperti peringatan dari Pak Mahfud MD. Kalau begini kan wajahnya kepolisian diselamatkan, tapi wajah pemerintahan menjadi babak belur nantinya, menjadi berpolemik, dan akhirnya kita ini terkesan tidak menuangkan ataupun menghasilkan gagasan yang lebih besar. Semestinya gagasan kita adalah merespon putusan MK, sehingga terjadilah revisi Undang-Undang Kepolisian. Kemudian sesuai dengan percepatan reformasi Polri. Dan ini akan membuat wajah Indonesia menjadi lebih baik. Ada supremasi sipil, ada keikutsertaan militer, ada keikutan sertaan kepolisian. Nah, manajerial ini yang saya rasa ini yang perlu didudukan. Dan jangan terburu-buru mengeluarkan peraturan pemerintah hanya untuk menyelamatkan, hanya untuk supaya tidak berpolemik dalam
cakupannya yang begitu sempit hanya untuk seorang Kapolri, untuk apa memperjuangkan hal tersebut, tapi kita mengabaikan persoalan besar yang mengendap nantinya. Begitu PP keluar, akan ada polemik yang besar. Isi PP-nya itu apa? Pengaturan 17 lembaganya itu seperti apa? Dan terkesan malah nantinya PP ini mencoba mengiyakan keinginan dari Kapolri atau Listio Sigit yang peraturan polisinya itu dikeluarkan untuk internal, tapi nanti menjadi bumerang dan akhirnya menjadi polemik, menyandra pemerintahan Prabowo nantinya. Ujung-ujungnya harus mengeluarkan kembali revisi undang-undang kepolisian. Artinya kerjanya itu kerja yang sia-sia, kerja yang tidak tepat. Semestinya kerjanya itu jangan boros. Langsung saja satu rancangan undang-undang. Toh pemerintah ini didukung oleh seluruh koalisi di pemerintahan, seluruh partai politik. Seperti revisi UU-TNI kan begitu cepat bisa diselesaikan. Dan saya rasa UU kepolisian itu juga bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan menjadi pertanyaan nantinya ketika PP mau menyelesaikan persoalan peraturan polisi, malah pemerintah membuat atau dianggap berbuat gaduh. Nah, ini artinya yang malah mendapatkan poin buruk adalah pemerintah. Dan ini saya rasa bukan jalan keluar, Mbak. Ini malah menjadi bumerang bagi pemerintah ke depannya. Oke, terlalu terburu-buru untuk hanya menyelamatkan perpol yang berpolemik begitu ya, padahal sebenarnya bisa melalui aturan yang lebih jelas yaitu revisi Undang-Undang Polri ya, Bang Efriza ya. Kalau kita melihat kebijakan atau potensi konflik kepentingannya akan sebesar apa sih Bang ketika memang nanti aparat penegak hukum ini bisa masuk ke ranah kebijakan dan juga administrasi sipil? Ya, tentu saja yang dikhawatirkan ini adalah situasinya, situasi dari bagaimana kita tidak pernah bisa melepaskan rentang kendali antara kekuasaan dan kebebasan dari masyarakat. Dan kita tidak pernah bisa melepaskan antara kepentingan kelompok yang sempit ataupun kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Dan ini yang berpolemik. Jadi sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi kalau kita baca itu memang hanya menguatkan saja kalimatnya, menguatkan bahwa kepolisian jika mau berada di level di dalam hal ini di pemerintahan ataupun di dalam hal ini di kementerian dan lembaga lainnya itu harus purnawirawan. Kemudian itu juga harus dalam posisinya adalah pensiun dini. Dan ini sama seperti militer. Ada peraturannya seperti itu. Dan ini sebenarnya cuma sebuah penegasan. Tapi karena reaktif, akhirnya mulai disusun 17 lembaga atau institusi dengan kementerian yang memang suka tidak suka memang melibatkan kepolisian. Tapi persoalannya menyusunnya itu dengan polemik. Dengan keluarnya peraturan polisi, dikeluarkan setelah MK menyatakan bahwa jabatan sipil itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh polisian. Kecuali dia memang sudah purnawirawan dan pensiun dini. Dan ini yang saya rasa menjadi polemiknya. Polemiknya adalah reaktifnya. Listio Sigit sebagai Kapolri, kemudian reaktifnya dari untuk menyelesaikan persoalan ini menggunakan PP. Semestinya adalah membawa prosedur ke dalam konstitusi saja, yaitu di dalam sebuah undang-undang untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita harus mulai memahami bahwa semua proses panjang itu adalah proses yang demokratis. Semua proses panjang itu adalah sebuah proses yang memang ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat.
seluruh elemen masyarakat itu dilibatkan dengan melibatkan DPR RI, karena wajahnya rakyat juga digambarkan dengan kehadiran DPR. Kalau tiba-tiba dibuat hanya dengan eksekutif, ini menjadi suatu perdebatan kembali. Pembantu eksekutif mengeluarkan peraturan polisian yang membuat polemik diselesaikan oleh eksekutif, yaitu pemerintah, dengan mengeluarkan PP. Tapi wajahnya kita ini masih wajah yang belum tentu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pengaturan ini belum tentu tidak dilakukan judicial review. Kalau seandainya dilakukan judicial review ataupun dituntut oleh masyarakat, itu akan berpolemik kembali. Dan misalnya, yaitu tadi, peraturan kepolisian ternyata di judicial review, putusan MA menyatakan misalnya peraturan kepolisian ini dianggap menyalahi prosedur. Kemudian, PP itu hadir untuk apa jadinya? Nah, ini adalah dua hal yang saya rasa perlu untuk diselesaikan persoalan ini. Jadi bukan sekedar bahwa ini untuk kepentingan kepolisian semata. Iya, memang untuk kepentingan kepolisian dan kita tidak boleh reaktif. Hanya saja kepentingan kepolisiannya kenapa tidak menimbang putusan Mahkamah Konstitusi, dan kenapa dikeluarkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini artinya ada unsur pertanyaan, sengajakah Polri menciptakan sebuah polemik, atau ini adalah ketidakmengertian, ketidakpemahaman dalam membuat sebuah peraturan. Dan ini menjadi hal yang perlu untuk didudukkan. Kalau kita melihat secara politik begitu ya, Bang Efriza ya, apakah keputusan adanya peraturan pemerintah ini ada kalkulasi politik juga yang bisa dibaca? Karena kan kita lihat juga bagaimana relasi kekuasaan antara pemerintah atau dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena kan meskipun publik berkali-kali ada desakan bahwa Kapolri harusnya sudah waktunya untuk mundur karena sudah terlalu lama menjabat, tapi sampai sekarang kan juga kita melihat bahwa memang masih terjalin dengan cukup baik juga di berbagai kesempatan antara Pak Presiden ini dengan Kapolri, Bang Efriza. Ya, kalau ditanyakan apakah ini ada unsur kedua-duanya, ya saya rasakan memang kedua-duanya ini lagi sedang bergesekan, sedang terjadi konflik yang langsung maupun tidak langsung, polemik yang terjadi di antara pemerintah dengan pembantu presiden, khususnya Polri. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi dengan peraturan polisi, sementara sisi yang lain sedang lagi dibenahi kepolisian, kemudian ada putusan MK begitu cepat, begitu reaktif yang dilakukan oleh Listio Sigit. Saya rasa itu adalah ujian bagi Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo maupun para pembantu presiden di kementerian ini merespon apa yang dibikin sedikit bergoyang atau sedikit gaduh oleh keluarnya peraturan polisi itu. Dan ketika hal ini terjadi, kemudian direspon dengan PP, lagi-lagi ini ujian bagi Pak Prabowo. Bagaimana merespon? Ada 3 orang yang merupakan pakar hukum tata negara yang ketiga-tiganya ini berpolemik. Dan kita bisa lihat Mahfud MD menyarankan undang-undang, sementara Yusril sebagai di kementerian menyarankan PP, sementara Pak Jimli yang memimpin percepatan reformasi untuk kepolisian, dia mencoba untuk menjembatani 2 hal polemik tadi. Peraturan polisian, ia menyatakan salah. Peraturan kepolisian tidak sesuai dengan putusan MK. Bisa diajukan judicial review. Namun sisi yang lain, ia pun juga menyatakan jangan terburu-buru untuk mengambil putusan peraturan pemerintah ini bisa menyelesaikan persoalan. Karena lagi-lagi yang harus dilihat dari polemik ini adalah bagaimana menyelamatkan negara dengan dasar yang
kuat secara hukum pasca putusan MK, tidak bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar, dan yang terakhir adalah bagaimana mengatur wajah kepolisian. TNI sudah diatur, kepolisian belum diatur. Dan ini harus saya rasa dibangun secara dengan tepat, dan harusnya rohnya itu, keinginannya itu adalah membangun undang-undang kepolisian yang lebih baik, merevisinya menjadi wajah baru. Dan saya rasa ini lebih tepat, karena di sana ini terjadi sebuah kedewasaan berpolitik, sebuah kedewasaan melibatkan masyarakat, dan kedewasaan dalam melihat reaktif-reaktif yang terjadi pasca putusan MK, keluarnya peraturan polisi, kemudian reaktif, kemudian hadir dengan diselesaikan dengan PP, kemudian nanti PP keluar, akan ada reaktif kembali. Saya rasa persoalannya adalah bagaimana kita mendewasakan diri kita untuk membuat peraturan yang lebih tinggi derajatnya, yaitu dengan undang-undang. Dan saya rasa ini adalah hal yang terbaik. Oke. Untuk kemudian menjadikannya atau merevisi Undang-Undang Polri ini jauh lebih ideal ketimbang kemudian mengeluarkan PP yang seolah hanya sekelumit atau sepihak saja begitu ya, Bang Efriza ya. Artinya, kalau kita juga bisa berkaca dari polemik ini begitu, Bang Efriza, solusi terbaik yang kemudian bisa menjadi jalan tengah yang paling ideal begitu, antara menyelesaikan konflik yang ada, tidak mencampurkan antara urusan kepolisian untuk masuk ke ranah sipil, dan juga pemerintah agar membuat peraturan yang memang sesuai begitu. Bagaimana solusi yang paling ideal kalau menurut analisa Bang Efriza? Ya, kalau solusi yang ideal, saya rasa ini kan ada upaya untuk melakukan reformasi Polri. Dan ini ada putusan MK. Dan ini juga ada upaya meninjau dari undang-undang tentang kepolisian. Saya rasa lebih baik dibangun sebuah bangunan yang kukuh, yang kuat, yang keseluruhannya itu menjadi wajah kepolisian. Wajah kepolisian yang baru sesuai dengan putusan MK, wajah kepolisian yang baru merespon dari hasil bagaimana terkait dengan tadi Komisi Percepatan Reformasi atau upaya untuk reformasi Polri, dan saya rasa ini harus dibangun secara bersamaan. Jika peraturan kepolisian itu sudah berpolemik, saya rasa jalan keluarnya adalah uji materi, itu lebih baik ke MA, itu yang pertama. Yang kedua, saat ini jangan juga terlalu cepat merespon dengan PP, karena saya juga setuju kalau ini dianggap ini kan cuma peraturan polisi untuk internal. Jadi kalau untuk internal, saya rasa Listio Sigit juga tidak semena-mena, tidak langsung dia bisa untuk menyuruh lembaga-lembaga lain menggunakan kepolisian. Tidak. Karena peraturannya ataupun yang dibuat Perpol ini adalah untuk internal dan tidak secara langsung berhubungan atau menyangkut dengan urusan institusi lain luar. Artinya institusi lain bisa saja menolak. Dan artinya persoalan ini tidak terlalu menjadi suatu hal yang urgent. Tidak selalu menjadi hal yang perlu kita tanggapi dengan polemik terus-menerus. Yang terpenting adalah polemiknya bagaimana wajah kepolisian ini bekerja sama dengan pemerintah. Kapolri berhubungan langsung dengan presiden dengan wajah yang baik, dengan kepatuhan yang tinggi, dan tidak berpolemik. Kalau ini kita akui bahwa ada dua unsur. Ada yang merasakan bahwa Kapolri Listio Sigit ini masih terbawa oleh pengaruh Pak Jokowi. Sedangkan Pak Prabowo adalah presidennya saat ini, yang semestinya Listio Sigit harus mematuhinya. Namun saya rasa persoalan ini terlalu receh, dan saya rasa tidak tepat juga, karena Listio Sigit pasti sudah memahami
bahwa kepatuhannya adalah kepada Pak Prabowo. Hanya peraturan kepolisian ini yang berpolemik, ini terjadi dua sisi yang tadi saya katakan. Ini adalah wilayah internalnya sayangnya di dalam menimbangnya mengabaikan unsur putusan MK. Dihadirkan pasca putusan MK dan terkesan Listio Sigit sedang membuat gaduh. Terkesan Listio Sigit sebagai Kapolri sedang mengganggu stabilitas pemerintahan dan dia dianggap mengeluarkan keputusan yang malah bertentangan dengan konstitusi. Hanya saja, apakah pemerintah akan merespon dengan cara yang malah terjebak? Saya rasa itu bukan solusi. Lebih baik fokus untuk membangun kepolisian dengan lebih baik, kemudian membuat undang-undangnya dengan lebih tepat, wajahnya sesuai dengan putusan MK juga, sesuai dengan perkembangan demokrasi di kita, perkembangan negara kita, dan yang terakhir tentu saja hasilnya nanti ini akan membawa kebaikan. Wajah kepolisian baik, wajah pemerintah baik. Kalau hanya untuk PP merespon sekali lagi peraturan kepolisian, saya rasa ini menjadi blunder. Bolanya yang awalnya citranya itu bisa masuk ke kepolisian, irisannya menjadi negatif, malah berubah nantinya. Pemerintah yang malah dicecar oleh masyarakat. Dan terkesan pemerintah kalau mengatur putusan untuk 17 kementerian itu malah merepotkan nantinya. Dianggap bertentangan dengan MK. Lagi-lagi wajah pemerintahan Pak Prabowo yang malah dianggap tidak mengerti peraturan hukum. Dan ini perdebatan yang menarik di antara 3 pakar hukum tata negara, dan saya rasa harus duduk bersama mereka. Bagaimana meresponnya? Apakah cukup dengan PP, tapi narasinya diperbarui, jadi bukan untuk menyelesaikan persoalan kegaduhan peraturan kepolisian, tapi bagaimana membangun wajah Polri yang lebih baik. Dan yang kedua, kalau PP ini dianggap cukup, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana PP ini melibatkan juga unsur masyarakat. Dan yang ketiga, PP ini saya rasa perlu untuk nanti bersinkron atau ada tarikannya dengan hasil dari reformasi kepolisian itu sendiri. Jangan sampai adanya PP, tapi lagi-lagi reformasi kepolisian itu tidak sepenuhnya merujuk kepada PP. Dan ini malah nanti dianggap kita ini membangun sesuatu itu cuma sekedar saat ini, tapi tidak dalam jangkauan yang lebih jauh, lebih ke depan. Oke. Terakhir dari saya, Bang Efriza, ini kan ada kekhawatiran bahwa nantinya dengan kebijakan atau Perpol maupun PP yang nanti menjadi jalan tengah begitu kan, ini kan ada konflik kepentingan ketika aparat penegak hukum ini masuk ke ranah kebijakan dan juga administrasi sipil. Kalau dari potensi-potensi buruk yang berkemungkinan untuk terjadi ini, batasannya harus seperti apa, Bang Efriza, ketika nantinya memang ada aturan yang dikeluarkan maupun ada revisi Undang-Undang Polri agar kemungkinan-kemungkinan buruk soal perlibatan kepolisian untuk masuk ke ranah sipil ini bisa dibatasi dengan baik? Ya, tentu saja batasan-batasan ini harus dimulai dari pemerintah membuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk melihat apakah seluruh komponen yang 17 dari lembaga itu bisa diakomodir atau merasa bahwa ini berlebihan. Dan batasan-batasan ini tentu juga harus sesuai dengan hal yang terkait dengan tupoksinya dari kepolisian. Jadi jangan sampai kepolisian ini menjadi ranah yang merasa seluruh elemen di kementerian ini menjadi wilayah pribadinya, wilayah kepolisiannya. Dan ini tentu saja nantinya akan semakin berpolemik. Karena apa? Karena pada dasarnya di dalam demokrasi itu sudah diatur
antara militer aktif dengan purnawirawan. Begitu juga kepolisian, antara polisi aktif dengan purnawirawan. Jadi tidak serta-merta ketika mereka sudah menjadi purnawirawan, mereka tidak mendapatkan tempat atau posisi. Mereka bisa mendapatkan tempat dan posisi. Hanya saja jangan sampai lembaga-lembaga kementerian maupun lembaga instansi lain dimasuki oleh mereka sehingga wajahnya adalah wajah polisi aktif. Wajahnya adalah wajah militer aktif. Dan ini tidak sesuai dengan demokrasi. Jadi pengaturan-pengaturan inilah yang saya rasa yang perlu untuk dibahas, yang perlu untuk diperdebatkan. Bukan sekedar apakah keluarnya PP ini menyelesaikan peraturan kepolisian atau tidak. Tapi juga kita mau melihat sejauh mana. Karena undang-undang militer sebelum direvisi itu sempat berpolemik. Apakah 15 atau 10 jabatan yang terkait dengan hal tersebut. Dan ternyata itu semua bisa direspon dan bisa dikalkulasikan. Dan sayangnya kepolisian ini belum menjelaskan apa unsur kehadirannya di antara 17 pos itu dan apa manfaatnya kalau dihadirkan atau tidak adanya kepolisian. Dan ini yang saya rasa yang perlu untuk diperdebatkan dan ini yang menjadi titik poinnya. Bukan titik poinnya adalah apakah PP atau undang-undang semata, tapi pengaturannya seperti apa wajah yang terbaiknya. Kalau sekedar PP atau undang-undang, tadi saya sudah katakan, itu sudah bisa diselesaikan. Pemerintah Pak Prabowo menginginkan PP, Pak Yusril menginginkan PP, sudah selesai. Karena pemerintah sudah menjalankan unsur itu. Namun, pengaturan 17 kementeriannya ini, ataupun 17 instansi, ini seperti apa? Apakah seluruhnya memang layak diisi oleh kepolisian atau tidak? Dan saya rasa ini yang berpolemiknya. Jadi polemik ini bukan tentang peraturan kepolisiannya, tapi tiba-tiba peraturan polisi memberikan 17 instansi di dalamnya yang menjadikan sebuah polemik. Memang iya, kepolisian layak dimasuki 17 unsur itu dengan membutuhkan polisi. Nah, ini kan yang jadi pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaannya di sana. Dan bagaimana dengan pengaturan MK-nya? Dan tepat atau tidak? Nah, ini adalah gambaran-gambaran. Jangan sampai wilayah-wilayah masyarakat akhirnya menjadi wilayah-wilayah dalam unsurnya adalah aparat dan keamanan. Dan ini tentu tidak baik untuk demokrasi itu sendiri, kebebasan masyarakat itu sendiri, dan tidak baik juga bagi wajah penyelenggara negara yang memang untuk memberikan keamanan, ketertiban di masyarakat, karena malah terjebak dengan polemik. Oke, artinya nanti harus ada penjelasan begitu ya, Bang Efriza ya, dan juga pertimbangan yang lebih detail bagaimana kemudian lembaga-lembaga yang mungkin dan bisa dimasuki institusi Polri dan lembaga-lembaga mana yang sedianya bisa tanpa institusi Polri di dalamnya, seperti itu. Bang Efriza, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk berbincang dengan tema-tema yang lainnya. Sekali lagi Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat beraktivitas kembali Bang Efriza. Selamat beraktivitas dan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada salah kata dan bahasa. Terima kasih Manila Irda, terima kasih untuk Tribun on Focus dan Tribun News. Terima kasih untuk pemirsa. Ya, demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan pengamat politik Citra Institut Bang Efriza dalam Tribun on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya di program Tribun on Focus. Sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.